Baik, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Dimanapun kita berada, semoga Tuhan yang selalu menemani kita. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mikael Sigite, dari Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Grup A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dasar dari pendidikan. Secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan untuk membuat seseorang menjadi lebih baik. Menurut Undang-Undang Sirdiknas Nomor 2 Tahun 1989, bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Dalam dapat berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata pedagogi, yaitu dari kata pait yang artinya anak dan agogos artinya membimbing. Itulah sebabnya istilah pedagogi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak. Sebelum melangkah lebih jauh ke dasar-dasar pendidikan, saya akan menjelaskan konsep-konsep yang terdapat di dalam satu pendidikan. Yang pertama, konsep pendidikan seumur hidup. Dalam GBHN dinyatakan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan di dalam masyarakat. Karena itu, pendidikan ialah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Konsep pendidikan seumur hidup merumuskan suatu asas bahwa pendidikan adalah suatu proses yang terus-menerus atau kontinu dari bayi sampai meninggal. Konsep pendidikan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, Pasal 10 ayat 1, pendidikan itu hanya dibagi dua, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah dibagi pula yang dilembagakan dan tidak dilembagakan. Dalam konsep pendidikan, pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah yang dilembagakan dan yang tidak dilembagakan saling mengisi dan saling memperkuat. Menurut Philip H. Combs, mengklasifikasikan pendidikan ke dalam 3 bagian, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan. Pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan adalah proses pendidikan yang diperoleh dari seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar. Pada umumnya, tidak teratur dan tidak sistematis. Sejak seorang lahir sampai mati, seperti di dalam keluarga, tetangga, pekerjaan, hiburan, pasar, atau di dalam pergaulan sehari-hari. Walaupun demikian, pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan seseorang, karena dalam kebanyakan masyarakat, pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan berperan penting dalam keluarga, masyarakat, dan pengusaha. Yang kedua, saya akan menjelaskan pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah adalah pendidikan di sekolah yang teratur, sistematis, mempunyai jenjang yang dibagi melalui waktu tertentu dan berlangsung dari taman kanak-kanak sampai kepada perguruan tinggi. Akan tetapi, saat ini sekolah bukan satu-satunya lembaga bagi setiap orang untuk belajar. Namun, kita menyadari bahwa sekolah merupakan tempat periode yang membina sangat strategis bagi pemerintah dan masyarakat untuk membina seseorang, untuk membina dan menghadapi masa depannya. Baik, sekarang saya akan masuk ke dalam dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, yang dimaksud dari dasar-dasar pendidikan adalah sesuatu yang menjadikan kekuatan bagi
kekuatan bagi kita tetap tegaknya suatu bangunan atau lainnya, seperti pada rumah atau gedung, maka fondasilah yang menjadi dasarnya. Begitu pula halnya dengan pendidikan. Dasar yang dimaksud dalam pendidikan adalah dasar pelaksanaannya, yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan penanganan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga pendidikan lainnya. Dasar pendidikan adalah fondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih, belajar, dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah. Sehingga meskipun sudah selesai sekolah atau tetap belajar apa-apa yang tidak ditemui di sekolah, hal ini lebih penting di kedepannya supaya tidak menjadi masyarakat berpendidikan yang tidak punya dasar pendidikan, sehingga tidak mencapai kesempurnaan hidup. Apabila kesempurnaan hidup tidak tercapai, berarti pendidikan belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar pendidikan secara yuridis formal. Adapun dasar pendidikan di negara Indonesia atau negara kita yang tercinta ini secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, di dalam Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945 yang berbunyi demikian: pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termasuk dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, TAP MPRS nomor 27 TAP MPRS TAP 1966 bab 2 pasal 2 yang berbunyi demikian: dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Masuk yang ketiga adalah dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, dan GBHN 1988 bab 4 bagian pendidikan berbunyi demikian: pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Yang keempat, TAP MPR nomor 2 TAP MPR TAP 1993 tentang GBHN dalam bab 4 bagian pendidikan yang berbunyi pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, jelaslah bahwa pendidikan di Indonesia adalah pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Undang-Undang SPN Nomor 2 Tahun 1989 dan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Landasan atau pijakan yang menjadi pegangan setiap kegiatan pendidikan serta menjiwai setiap langkah sejak merencanakan sampai melaksanakan pendidikan. Dasar pendidikan dapat berwujud agama, ideologi negara, atau pandangan hidup sesuai dengan di mana dan untuk siapa pendidikan itu dilaksanakan. Baik, saya akan menjelaskan dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, dasar historis. Dasar historis adalah dasar yang berorientasi pada pengalaman pendidikan masa lalu, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan-peraturan, agar kebijakan yang ditempuh masa kini akan lebih baik. Dasar ini juga dijadikan acuan untuk memprediksi masa depan, karena dasar ini adalah yang memberi data input tentang kelebihan dan kekurangan kebijakan, serta maju mundurnya prestasi pendidikan yang telah ditempuh. Yang kedua, dasar sosiologis. Dasar sosiologis adalah dasar yang memberikan kerangka sosial budaya, yang mana dengan sosial budaya itu pendidikan dilaksanakan. Dasar ini juga berfungsi sebagai tolok atau tolak ukur dalam prestasi belajar. Artinya, tinggi rendahnya suatu pendidikan dapat diukur dari tingkat relevansi, output, dan pendidikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang ketiga, dasar ekonomi. Dasar ekonomi adalah dasar yang memberikan perspektif tentang potensi-potensi finansial,
menggali dan mengatur sumber-sumber, serta bertanggung jawab terhadap rencana dan anggaran perbelanjaannya. Oleh karena pendidikan dianggap sesuatu yang luhur, maka sumber-sumber finansial dan menghidupkan pendidikan harus bersih, suci, dan tidak bercampur dengan harta benda syiabat. Yang keempat, dasar politik dan administratif. Dasar politik dan administratif adalah dasar yang memberikan bingkai ideologis yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan dan dicita-citakan direncanakan bersama. Yang kelima, dasar psikologis. Dasar psikologis adalah dasar yang memberikan informasi tentang bakat, minat, watak, karakter, motivasi, dan inovasi setiap peserta didik, pendidik, dan tenaga administratif serta sumber daya manusia yang lainnya. Yang keenam adalah dasar filosofis. Dasar filosofis adalah dasar yang memberikan kemampuan untuk memilih yang terbaik, memberikan arah suatu sistem, mengontrol dan memberikan arah kepada semua dasar operasional lainnya. Yang ketujuh, dasar religius. Dasar religius adalah yang kita tahu bahwa inilah yang paling penting di dalam dasar pendidikan, di mana dasar religius adalah dasar yang diturunkan dari ajaran agama. Dasar ini secara detail telah dijelaskan pada sumber pendidikan Kristen. Dasar ini menjadi pendidikan dalam pendidikan Kristen. Sebab dengan dasar ini, maka semua kegiatan pendidikan menjadi bermakna. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, dan mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari pendidikan. Yang pertama, fungsi pendidikan juga memiliki fungsi, diantaranya adalah mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam sebuah lembaga kita tahu pendidikan memiliki fungsi seperti untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri dalam mencapai nafkahnya sendiri, mengembangkan serta mengembangkan bakat dan minat suatu individu, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan, dan menjadi sumber-sumber inovasi dan di masyarakat agar kelak menjadi sumber daya yang sangat berguna. Baik, setelah mengetahui dasar-dasar pendidikan yang sudah saya jelaskan barusan, maka saya akan melanjutkan kepada pertanyaan nomor 2, yaitu mengapa mahasiswa FIPK harus mempelajari mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Kita tahu bahwa mahasiswa FIPK secara umum yang tamat dari Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen berpotensi akan menjadi seorang tenaga pengajar atau pendidik atau menjadi guru. Sebelum nantinya menjadi seorang guru, maka seorang mahasiswa FIPK atau Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen harus bisa menguasai seluruh dasar-dasar pendidikan. Karena dalam mata kuliah dasar-dasar pendidikanlah seorang mahasiswa dapat mempelajari perubahan-perubahan dalam mendidik muridnya kelak. Menjadi seorang guru, kita sebagai mahasiswa FIPK harus mampu dan dapat menguasai seluruh dasar pendidikan. Karena semuanya itu akan sangat besar pengaruhnya bagi anak didik. Dengan kita dapat menguasai mata kuliah ini, maka kita juga dapat mengembangkan potensi dan mencerdaskan seseorang dalam menerapkan dasar-dasar pendidikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari dasar-dasar pendidikan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan shalom, selamat pagi, dan terima kasih.